La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tunduk pada perintah abangnya. Setelah abangnya wafat, Husain tetap tidak memberontak, tidak melawan, tidak protes. 20 tahun. Cocokkah Husain dikatakan haus kekuasaan? Ada yang mengatakan Husain itu, na'udzubillah, haus kekuasaan. Dia ingin melawan Muawiyah untuk mendapatkan kekuasaan. Cocokkah kata-kata itu? Kalau dia haus kekuasaan, mungkinkah dia bertahan 20 tahun tidak protes-protes? Sekarang saja masalah pilpres, bagaimana orang ribut, semua jadi pengen jadi presiden. Yang caleg-caleg selisih 3-5 suara sampai ke Mahkamah Konstitusi, ada 5 orang selisih suara. Begitu hausnya kepada, tapi ya husnudzon jugalah, mungkin mereka demi keadilan ya. Masalah isi hati kita tidak tahu. Tapi Al-Husain 20 tahun bersabar, ikut perintah Al-Hasan, ikut perintah abangnya, tidak protes, tidak melawan. Nah, kemudian kenapa? Memang Husain tidak menerima Muawiyah, tapi dia tetap patuh, dia ikut apa kata abangnya. Tetapi kemudian kenapa Al-Husain melawan? Nah, ini pertanyaannya. 20 tahun dia tidak melawan. Tapi kemudian tiba-tiba kenapa Al-Husain melawan? Karena Muawiyah melanggar janji yang dibuatnya dengan Al-Hasan. Karena Muawiyah melanggar janji yang dibuat dengan abangnya Husain, yaitu Al-Hasan. Apa tadi janjinya? Diserahkan khilafah kepada Muawiyah. Apa tadi janjinya? Setelah Muawiyah khalifah siapa? Al-Hasan. Kalau Al-Hasan tidak ada berarti, tapi apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Belum dia wafat, dia tunjuk anaknya Yazid jadi khilafah. Ada ngerti sampai di sini? Kenapa Husain keluar melawan? Karena Muawiyah melanggar janjinya. Maka hati-hati di sini. Saya tidak ingin kita pulang dari sini dalam kepala kita terbentuk kenapa Muawiyah seperti itu. Karena Muawiyah ini sahabat senior juga, sahabat mulia, penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran, penulis wahyu, sahabat luar biasa. Susah ya? Susah. Maka saya waktu dikasih tema, saya pikir panjang ini. Cuma dipaksa bahas, saya bahas juga. Tapi tidak apa-apa, ini sekedar maklumat sejarah saja. Jadi kenapa Al-Husain melawan? Karena Muawiyah melanggar janji dengan abangnya Al-Husain, yaitu Al-Hasan. Ternyata Muawiyah tidak menyerahkan khilafah kepada Al-Hasan. Dan Al-Hasan pun sudah meninggal sebelumnya. Ternyata Muawiyah tidak menyerahkan khilafah untuk dimusyawarahkan. Tapi Muawiyah langsung menunjuk anaknya Yazid sebagai khalifah. Dan Yazid ini jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa, bukan jumhur ya, hampir seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dia ini adalah orang yang fasik. Cuman para ulama berbeda pendapat, nanti ada yang sampai mengkafirkannya, ada yang tidak mengkafirkannya, ada yang mengizinkan untuk dilaknat Yazid ini. Bukan Muawiyah ya, tapi anaknya ya. Jangan salah-salah, ini bukan Muawiyah. Ya, Muawiyah hati-hati. Ini Yazid anaknya. Jadi Yazid itu, para ulama Ahlus Sunnah mereka mengatakan Yazid bukan Muawiyah, Yazid anak Muawiyah, fasik. Di sebagian ada yang bahkan mengkafirkannya.
Ada yang mengatakan tidak kita kafirkan. Ada yang mengatakan diizinkan untuk dilaknat. Ada yang mengatakan jangan dilaknat. Tapi secara umum kalau kita lihat, jumhur ulama mengatakan Yazid tidak boleh dicintai, tidak boleh juga dilaknat. Yazid. Okey. Jadi tadi yang pertama alasan kenapa Al-Husain melawan, kenapa berangkat melawan, karena Muawiyah melanggar janji. Kemudian yang kedua alasannya mengikuti alasan pertama. Husain dari dulu beliau tidak setuju dengan Muawiyah. Karena Muawiyah dalam pandangan Husain yang pertama melawan ayahnya yaitu Ali. Yang kedua melawan abangnya yaitu Hasan. Bukan karena dendam, tapi karena memang sistem Islam dilanggar menurut dia. Sistem Islam dilanggar oleh Muawiyah. Jadi Al-Husain berpandangan bahwa Muawiyah itu pemberontak. Didukung oleh beberapa dalil-dalil yang lain. Di antaranya alasan Husain itu melawan khilafah yang dipimpin oleh Yazid nanti adalah peristiwa terbunuhnya sahabat Rasulullah Ammar bin Yasir. Kenal Ammar bin Yasir? Kenal Ammar bin Yasir? Siapa ayahnya? Kan tadi saya sebutkan Ammar bin Yasir. Ammar. Ibunya siapa? Yang akan ada di lagu itu. Bagaimana lagunya? Sumayyah. Perempuan pertama yang syahid dalam Islam. Itu Sumayyah, ibunya Ammar. Nah, ada hadis sahih Rasulullah pernah mengatakan kepada Ammar, ada hadis sahih Rasulullah pernah mengatakan kepada Ammar, "Ya Ammar, sataqtulukal fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak nanti. Ini hadis sahih. Rasulullah pernah mengatakan kepada Ammar, "Wahai Ammar, sataqtulukal fi'atul baghiyah." Kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Nah, kemudian Ammar kapan meninggal? Kapan Ammar syahid? Ada yang tahu? Ammar syahid ketika terjadi perlawanan dua kelompok Islam. Yang satu dipimpin oleh Ali, yang satu dipimpin oleh Muawiyah. Di situ meninggal Ammar syahid. Nah, saat itu Ammar berada di pihak mana? Berada di pasukan Ali. Berarti siapa yang membunuh Ammar? Tadi hadis Rasulullah bagaimana bunyinya? Kamu hai Ammar akan dibunuh oleh kelompok Al-Fi'atul Baghiyah. Maka siapa pemberontak di sini? Hadis ini dipegang kuat oleh Husain. Berarti memanglah pihak Muawiyah itu dianggap oleh Ali sebagai pemberontak. Dianggap oleh Husain sebagai pemberontak. Itu alasan kedua. Alasan pertama tahu tadi ya? Sudah jelas karena melanggar janji. Alasan kedua hadis ini, hadis Ammar ini. Alasan ketiga, Muawiyah menolak. Ya. Muawiyah menolak untuk tidak menyerang Ali. Dalam hal ini mencaci Ali. Jadi di Syam itu timbul semacam suka orang-orang di sana kemudian menyerang Ali, mengejek-ngejek Ali. Karena mereka tidak menerima Ali. Nah, jadi dulu ketika Hasan buat perundingan dengan Muawiyah, Hasan pernah menyampaikan, "Wahai Muawiyah, aku serahkan khilafah ini kepadamu
Tapi aku berharap jangan engkau pernah membiarkan masyarakat di sini mencaci ayahku. Itu Hasan. Indah sekali Hasan ini. Kata Muawiyah, itu tidak bisa aku lakukan. Kata Hasan, kalau kamu tidak bisa melakukan itu, maka aku berharap kepadamu dengan aku menyerahkan khilafah ini kepadamu. Jangan ada di antara kalian dan masyarakat yang di sini mencaci maki ayahku Ali di depan keluarga dan anak cucu-cucunya. Jadi begitu Hasan itu betul-betul mundur demi kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Apakah itu dilakukan oleh pihak sana? Tidak dilakukan. Orang-orang terus melanggar, orang terus menyerang Ali secara kehormatannya, dicaci dan seterusnya. Ya, seperti itu. Maka inilah yang kemudian menyebabkan Husain melawan. Ya. Dan juga banyak alasan ya. Nanti diantaranya ada alasan. Ini sebenarnya kalau ada infokus lebih ini ya, lebih pas ya. Di antaranya misalnya Muawiyah terlanjur membunuh beberapa sahabat senior Rasulullah. Jadi di antara orang-orang yang dibunuh oleh Muawiyah itu Hujur bin Adi. Itu sahabat senior. Setelah Muawiyah membunuh Hujur bin Adi, itu Aisyah marah sekali kepada Muawiyah. Sampai Muawiyah ketika datang ke Madinah mau pergi ke rumah Aisyah sebagai penghormatan kepada istri Rasulullah, tidak dikasih izin sama Aisyah. Pulang. Tidak saya izinkan ke rumah saya. Karena peristiwa pembunuhan terhadap Hujur bin Adi ini, sahabat senior, terlanjur dibunuh. Ya. Karena dianggap sebagai ancaman. Karena Hujur ini berada di pihak Ali. Kemudian dia juga terlanjur membunuh sahabat senior lain, Abdurrahman. Ini sahabat yang hadir dalam Bai'atur Ridwan, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Terlanjur dibunuh. Kemudian sahabat senior yang lain, Udais Al-Ba'lawi, juga terlanjur dibunuh oleh Muawiyah. Maka semakin membuat Husain gelisah. Tak bisa dibiarkan. Dan yang lebih parah, Muawiyah mengangkat anaknya Yazid sebagai khalifah. Ya, Muawiyah mengangkat anaknya Yazid sebagai khalifah. Padahal Yazid ini pemuda ahli maksiat. Dan tidak kita sebutkanlah apa maksiat-maksiatnya. Untuk lebih rinci nanti bisa lihat sendiri. Tapi hati-hati baca sejarah ini ya. Sejarah fitnah antara sahabat ini hati-hati bacanya. Sebelum mau beli buku, mau baca tentang sejarah ini hati-hati, harus cek dulu penulisnya siapa. Jadi jangan langsung peristiwa Karbala langsung beli baca. Periksa dulu penulisnya siapa. Search apa background penulisnya. Apakah dia ke arah Syiah atau ke arah sekuler atau liberal, ke arah mana dia? Kalau tidak tahu tanya, ini bagaimana, boleh enggak saya baca buku ini? Ini sensitif sekali masalahnya. Memang nanti ada ungkapan yang mengatakan bahwa Yazid ini ahli zuhud. Anda bayangkan bagaimana bisa zuhud? Kepala Husain begini dia pegang. Ya. Jadi ada beberapa ini nanti tentang Ali, tentang Yazid. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat semua Yazid ini fasik. Cuman mereka berbeda dalam menanggapinya, apakah mengkafirkan atau tidak, apakah melaknat atau tidak, itu aja perbedaannya. Ya. Kemudian juga nanti ada pesan Muawiyah kepada Yazid cara menangani penduduk Madinah dan penduduk Mekah. Agak berat ya. Jadi kalau kita ungkit-ungkit ini nanti terlalu kena pihak Muawiyahnya. Kita lanjutkan aja. Nah, tapi nanti juga Muawiyah mengangkat Yazid ada alasan juga. Maka
ulama mengatakan tindakan Muawiyah itu karena ijtihadnya. Jadi kita semua berhusnudzon kepada sahabat. Kenapa Muawiyah mengangkat anaknya Yazid? Itu karena ijtihadnya. Sebagai ulama menjelaskan itu, biar jangan terlalu suudzon. Apa kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Ya. Ada beberapa alasan Muawiyah mengangkat Yazid sebagai khalifah. Yang pertama, karena Yazid orang berani, tegas, ahli strategi perang, dan mendapat banyak dukungan dari kabilah-kabilah umat Islam di Syam. Memang ahli Yazid, ahli strategi, ahli pemerintahan, ya wajarlah dia hidup dalam kerajaan, dalam didikan kekhilafahan. Ya. Kemudian alasan Muawiyah mengangkat Yazid, dia takut setelah dia tidak jadi khalifah, kalau enggak diangkat anaknya, umat Islam akan berperang lagi. Karena Muawiyah sudah punya pendukung-pendukung yang sangat fanatik kepada dia. Jadi dia takut kalau tidak diangkat anaknya sebagai penggantinya, maka pendukung-pendukung fanatiknya ini akan berperang besar-besaran melawan umat Islam yang di Madinah, yang di Mekah. Nah, ini kekhawatiran Muawiyah mengangkat anaknya Yazid. Ya. Kemudian di antara alasan Muawiyah mengangkat Yazid, ya tentulah karena cinta ayah kepada anak. Nah, ini alasan Muawiyah. Jadi jangan nanti dianggap Muawiyah tidak punya alasan. Oke, kita sudah tahu alasan Yazid melawan, alasan Muawiyah mengangkat Yazid. Kemudian setelah Yazid diangkat, ini langsung saya sampaikan aja. Udah 1 jam ya. Saya langsung sampaikan sekilas saja, tidak saya baca urutan-urutan sejarahnya. Jadi ketika Muawiyah resmi mengangkat Yazid, ketika Yazid resmi jadi khilafah, maka mulailah ketika itu Husain diteror. Itu Husain belum lagi berangkat melawan. Ya, belum lagi berangkat melawan. Husain masih di Madinah. Itu Yazid sudah naik jadi khalifah. Husain belum lagi melawan. Cuman dia tidak mau berbaiat. Mulailah datang teror. Maka Yazid mengatur berbagai macam strategi. Di antaranya dia perintahkan gubernur Madinah, bagaimana caranya Husain harus baiat kepadaku, kata Yazid. Maka dipanggil Husain ke gubernur, oleh gubernur Madinah, karena Husain tinggal di Madinah. Di sana Husain ditawarkan. Ketika itu Walid yang gubernurnya, ya, gubernur Madinah, dipanggil Husain. Kata Walid kepada Husain, wahai Husain, sekarang khalifah adalah Yazid bin Muawiyah. Berbaiatlah engkau kepadanya. Apa kata Husain? Aku tidak akan pernah berbaiat kepadanya. Aku tidak akan pernah berbaiat kepada orang-orang yang merebut kekuasaan secara sah. Nah, di samping Al-Walid ada Marwan bin Hakam. Siapa Marwan bin Hakam? Yang kemudian nanti menjadi salah satu khalifah pada masa dinasti Umayyah. Kata Marwan bin Hakam, Walid, jangan kasih pilihan untuk Husain. Ini mumpung ada kesempatan. Jadi Husain ketika itu mengatakan, kalau kamu, kata Husain kepada gubernur Madinah, kalau kamu mau saya berbaiat kepada Yazid, maka hendaklah baiatnya di depan umum. Nah, coba kita keluar, kumpulkan seluruh penduduk Madinah, kita lihat. Saya akan berbaiat di depan umum. Saya lihat apakah saya bisa berbaiat atau tidak. Itu siasat Husain. Artinya pasti penduduk Madinah tidak setuju Husain berbaiat menerima Yazid sebagai khalifah. Maka kata Marwan bin Hakam, wahai Walid, itu tidak mungkin terjadi. Karena penduduk Madinah tidak akan menerima Yazid sebagai khalifah. Mereka memilih Husain, mereka bersama Husain. Maka wahai Walid, ini kesempatan, sedang di ruang tertutup, cuman ada Husain, cuman ada kita.
berikan dia dua pilihan saja, ultimatum dia. Kalau dia tidak mau berbaiat, berarti kita bunuh dia di sini. Kata Marwan bin Hakam. Kata Walid, gubernur Madinah, waihak, celaka engkau wahai Marwan bin Hakam. Bagaimana kita membunuh darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dilepaskan ketika itu, Husain dikeluarkan, pulang balik ke rumah. Nah, tiba-tiba Husain dalam keadaan seperti itu, datang surat dari Kufah. Ini yang kemudian nanti mereka disebut dengan pengkhianat Husain. Datang surat dari Kufah. Kufah itu pengkhianat Husain, cikal bakal Syiah yang hari ini itu. Inilah yang disebut dengan mereka itu pengkhianat. Datang surat dari Kufah sampai ke Husain. Apa bunyi surat? Wahai Husain, di Kufah telah berkumpul 40.000 umat Islam. Di Kufah telah berkumpul 40.000 umat Islam yang siap mendukungmu sebagai khalifah dan menurunkan atau tidak menerima Yazid bin Muawiyah. Begitu surat Husain itu dibaca oleh Husain, 40.000 orang sudah menunggu Husain di Kufah untuk mengangkat Husain sebagai khalifah. Maka Husain ketika itu semangat. Sebelumnya Husain tidak berencana melawan, karena untuk melawan butuh kekuatan. Tidak bisa melawan kalau tidak ada kekuatan. Jadi Husain memang sudah beriktikad bahwa dia harus melawan kemungkaran. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah itu kemungkaran besar, itu kezaliman kepada umat, melanggar janji terhadap Hasan. Maka Husain telah beriktikad untuk melawan. Tapi kalau tidak ada kekuatan, tidak mungkin melawan. Karena untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mesti ada kekuatan. Datang surat dari Kufah, 40.000 sedang menunggu di sana, siap bersama Husain untuk mengangkat Husain jadi khalifah dan menurunkan Yazid. Maka mulailah ketika itu Husain mengatur strategi. Bagaimana Husain kemudian meninggalkan Madinah, berangkat ke Mekah. Ini langsung aja ya. Berangkat dari Madinah ke Mekah. Dia mengumpulkan seluruh keluarga-keluarganya. Mengumpulkan seluruh, yang laki-laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, bahkan anak bayi. Ikut dibawa semua. Karena di Madinah diteror terus oleh gubernur Madinah agar berbaiat kepada Yazid. Maka Husain meninggalkan Madinah, berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah juga Husain mendapatkan berita yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama. Maka ketika itu Husain mengirim salah seorang utusan, namanya Muslim bin Aqil. Dikirim oleh Husain ke Kufah. Coba kamu pergi ke Kufah, kamu cek di Kufah apakah betul isi surat itu 40.000 orang sudah siap mendukungku, atau itu hanya sebuah berita yang tidak benar. Maka berangkat utusan Husain ke Kufah mengecek apakah betul di sana sudah ada 40.000 orang yang mendukung Husain. Maka Husain ketika itu mempersiapkan segala bekalnya, mempersiapkan seluruh keluarganya, dibawa semua keluarga Rasulullah tanpa terkecuali, dibawa semua. Ya, dibawa semua. Berjumlah berapa orang? Kok 17? 72 orang. Ketika Husain mau berangkat, banyak sahabat yang menasehatinya. Datang Abdullah bin Abbas menasehati, datang sahabat lain menasehati, wahai Husain, jangan kau berangkat. Jadi Husain mau ke Kufah nih. Husain mau ke Kufah untuk menguatkan untuk memimpin pasukan, kemudian rencananya baru ke Syam untuk menurunkan Yazid dari khilafah. Jadi ke Kufah dulu, ambil kekuatan, kemudian baru ke arah Yazid. Maka para sahabat semua
Banyak yang menasihati, jangan pergi wahai Husain, itu membahayakan dirimu dan keluargamu. Di antara yang cukup gencar menasihati itu adalah Abdullah bin Abbas, karena memang keluarga dekat. Dan semua sahabat sangat sayang kepada Husain, cucu Rasulullah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Husain sudah bertekad kuat, kemungkaran harus diberantas. Tidak betul, tidak bisa dibiarkan. Itu kezaliman besar, kemungkaran besar. Mereka sudah semena-mena, kekuasaan dibagi-bagi untuk keluarga. Ya, tidak bisa seperti itu. Maka Husain dengan penuh sopan santun, dia sampaikan kepada Abdullah bin Abbas, kepada sahabat-sahabat yang lain. Beliau menerima nasihat-nasihat, tetapi beliau juga harus beristikharah, minta petunjuk kepada Allah. Maka Husain senantiasa beristikharah beberapa hari di Mekah, minta petunjuk kepada Allah, dan akhirnya Husain memutuskan untuk berangkat ke Kufah. Maka berangkatlah Husain bersama 72 orang, keluarga, anak, cucunya, dari Mekah menuju Kufah. Nah, kita lihat bagaimana proses perjalanan itu. Jadi yang berangkat 72 orang, 32 berkuda, 40 penjalan kaki. 32 berkuda, 40 penjalan kaki. Berarti ganti-ganti naik kudanya. Dan dari Mekah ke Kufah itu jauh, dah dekat. Pergilah cucu-cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah, darah daging Rasulullah, itu di bawah terik matahari rame-rame untuk mengembalikan khilafah, kepemimpinan ke arah Islam yang sebenarnya. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, kita lihat. Ini sebenarnya masih panjang prosesnya, tapi kita singkat aja. Nah, jadi dari Mekah berangkatlah Husain bersama 72 keluarganya melewati Tan'im. Berangkat ke Tan'im. Tan'im itu salah satu mikat untuk melakukan ihram. Dari Tan'im maka terus berangkat menuju As-Saffah. Itu perjalanan dari Mekah ke Kufah. Sampai di As-Saffah, ternyata Husain bersama 70 orang keluarganya berjumpa dengan Farazdak. Siapa Farazdak itu? Seorang penyair terkenal ketika itu. Dia baru datang dari Kufah. Husain dari Mekah mau ke Kufah, Farazdak dari Kufah ke Mekah. Jumpa Farazdak. Ditanya oleh Husain kepada Farazdak, "Wahai Farazdak, bagaimana keadaan di Kufah sana? Apakah betul di sana orang-orang mendukungku jadi khilafah?" Kata Farazdak, "An-nas qulubuhum lak wa suyufuhum alaik." Wahai Husain, penduduk-penduduk Kufah, hati mereka untukmu, mendukungmu. Tetapi wahai Husain, hati-hati, mereka punya pedang yang akan tertuju juga ke tubuhmu. Hati mereka untukmu, tapi secara keputusan mereka akan menyerangmu nanti, akan merugikanmu. Itu maksud Farazdak. Apa makna Farazdak di situ? Ternyata di Kufah, ini kita perhatikan baik-baik, ini tidak lama lagi, sedikit lagi. Ternyata di Kufah oleh Yazid sudah diatur strategi. Kan tadi saya katakan di Kufah ada 40.000 siap mendukung Husain. Ternyata Yazid pintar, dia atur strategi di Kufah. Yang pertama, dia ganti dulu gubernur Kufah. Gubernur yang sebelumnya agak lunak, cinta kepada Ahlul Bait, namanya Nu'man bin Bashir. Maka diganti Nu'man bin Bashir oleh Yazid, ditaruh gubernur baru namanya Ubaidillah ibnu Ziyad. Gubernur yang sangat keras dan ganas sekali. Ubaidillah ibnu Ziyad, yang sangat licik sekali. Perintah Yazid kepada Ubaidillah ibnu Yazid, Ubaidillah ibnu Ziyad,
gubernur baru Kufah, kamu cari cara bagaimana penduduk Kufah tidak lagi mendukung Husain. Maka dikumpulkanlah raja-raja kabilah. Ini sejarah pengkhianatan penduduk Kufah, pengkhianatan Syiah Rafidah. Hari ini mereka merayakan 10 Asyura itu seolah-olah mereka paling mencintai Husain. Padahal yang membuat Husain itu terbunuh mereka. Pengkhianat mengatakan kami siap mendukung, 40.000 orang mendukung wahai Husain, tetapi ternyata mereka tidak datang. Sehingga 72 orang keluarga Rasul, anak cucu Husain Hasan dibunuh di Karbala. 40.000 yang katanya mau dukung ternyata tidak datang, pengkhianat. Tapi itu taktik daripada Yazid anak Muawiyah. Maka gubernur baru panggil ketua-ketua kabilah yang 40.000 tadi, pembesar-pembesarnya panggil, ajak duduk, ajak makan siang. Seperti kita sekarang, ada apa-apa dialog, duduk dulu, ngopi dulu. Kalau sudah ngopi aman. Maka diajak duduk kepala-kepala kabilah yang 40.000 tadi mau dukung Husain, dipanggil. Duduk dengan gubernur baru Ubaidillah ibnu Ziyad. Ketika duduk di situ, mulailah disampaikan oleh Ubaidillah ibnu Ziyad satu persatu kepala-kepala kabilah. Bapak, itu kan ada tanah itu di daerah sana 50 hektar. Itu untuk bapak. Bapak yang ini, itu ada properti itu. Ada kebun kurma. Itu untuk bapak. Bapak yang ini. Bapak ini kan saya gubernur baru. Ini saya mau bersih-bersih ini. Ini wali kota, bupati mau kita ganti. Bapak naik bupati ini, ya bapak wali kota ini. Kita duduk sekarang. Kita yang pegang semua. Apa yang terjadi? Semuanya goyah. 40.000 tadi goyah. Pemimpin-pemimpinnya goyah semua. Maka yang 40.000 yang awam tadi tidak ada lagi yang memimpin. Artinya mereka sebaliknya diarahkan untuk tidak ikut dengan Husain. Nah, kemudian oleh Ubaidillah ibnu Yazid, gubernur baru Kufah, kan tadi Husain mengirim siapa untuk mengecek betul enggak 40.000 di Kufah sudah siap mendukungnya? Siapa yang dikirim tadi? Muslim bin Aqil. Ternyata Muslim bin Aqil dibunuh oleh Ubaidillah ibnu Ziyad. Maka utusan Husain tidak bisa lagi balik ke Husain. Husain tidak tahu bahwa 40.000 ini tidak lagi mendukungnya. Husain tidak tahu. Dia dengan polos terus berjalan dengan 72 orang keluarganya, anak cucu, laki-laki dan perempuan, yang besar maupun anak-anak, bahkan bayi dibawa. Berjalan dengan polosnya ke Kufah untuk mengambil 40.000 itu. Ternyata 40.000 itu sudah kocar kacir. Pembesar-pembesar yang tidak mau terima dibunuh, pembangkang-pembangkang dibunuh, yang bisa digoda dengan harta tahta diberikan. Maka 40.000 ini goyah semua. Nah, Husain dari As-Saffah setelah berjumpa dengan Farazdak, terus berangkat Husain. Menunggu balasan baliknya Muslim bin Aqil, tidak datang-datang. Di Husain terus menunggu itu Muslim bin Aqil balik, apakah betul 40.000 itu, apakah betul atau tidak. Ternyata dalam perjalanan menuju ke Kufah, Husain kembali tulis surat dan kirim utusan baru. Dikirimlah utusan baru yang dibawa oleh Qais bin Misyar As-Saidawi. Datang Qais bin Misyar As-Saidawi. Ternyata juga Ubaidillah ibnu Ziyad sudah mempersiapkan strategi. Siapapun datang utusan Husain langsung dibunuh, kembali dibunuh. Husain tidak tahu apa yang terjadi di Kufah. Terus dia berangkat, terus dia pergi, terus dia melanjutkan perjalanannya. Ternyata sampailah di Zarud, dapat kabar kematian Muslim bin Aqil dan utusan Husain yang lain. Itu Zarud sudah perbatasan mau masuk ke Kufah. Jadi cara dibunuh Muslim bin Aqil itu sama satu lagi nanti yang namanya Hani,
tempat Muslim bin Aqil tinggal di Kufah. Dua orang itu dibunuh. Cara dibunuh dengan disalib di disalib di pasar. Maka karena sudah disalib di pasar, orang-orang sudah tahu semua